Saya ingin memilih nomor 22. Dalam batu aku melihat guratan-guratan yang... Guratannya juga kurang bagus, Robi. Kalau saya lihat di sini. Saya melihat kekhawatiran di mata kamu akan sesuatu yang dibacakan oleh Roy di sini ya. Saya melihat di sini keberuntungan hoki dan penyanyi malam. Penyanyi dangdut. Adanya juga tulisan pinggul ajaib, pinggul yang membawa hoki. Saya ingin Tata, kamu coba memegang ini dan menceritakan apa yang terjadi. Saya merasakan energi goyang ketiak di sini. Tata sudah siap? Iya, Kak Robi. Silakan. Pengalaman kecil ada trauma-trauma yang lain, Kak Robi. Oh, kenapa tinggalin Tata? Tata mau tinggal sama siapa, Ma? Tata, tenang ya. Nanti kamu bisa tinggal di panti. Oh, Pak RT. Iya. Minta maaf ya, Pak RT. Saya ini kan pamannya Tata. Jadi sudah sebaiknya kalau Tata itu tinggal bersama saya, Pak RT. Kebetulan ada Bapak. Kami di sini juga merasa kasihan dengan Tata karena orang tuanya kan habis meninggal. Iya, Pak RT. Terima kasih. Tata, mulai sekarang kamu tinggal sama Om Irwan ya. Tata, muka kamu kok asem kayak gitu sih? Kenapa? Kamu gak suka tinggal sama Om? Hah? Ya mukanya jangan kayak gitu dong. Mau kemana kamu? Belum aku suruh masuk udah main. Masuk aja. Ambil tuh. Ambil itu. Ya, sekarang kamu bikin makanan sana. Dengar gak kamu? Siapin makanan sana. Tata. Oh, lama banget sih. Masak aja lama. Yah, udah dimakan tikus lagi. Tata. Tata. Mana makanannya? Itu di dapur udah pada habis, Om, dan udah nggak ada yang bisa buat dimasak lagi. Jangan bohong kamu ya. Kamu ngerti di mana makanan-makanan itu? Enggak, aku nggak bohong, Om. Kamu Enggak. kasih pelajaran. Sini, ikut. Sini. Sini, diam. Saya nggak mau. Diam. Om, jangan. Saya merasakan energi goyang ketiak di sini. Saya baru sekali mendengar goyang ketiak. Tapi bener deh, lu mesti kasih uangnya hari ini. Gue lagi butuh banget nih, bro. Yang penting, gue lihat dulu orangnya. Kalau orangnya sesuai dengan foto ini, pasti lo akan langsung gue bayar. Tata. Sini. Tata, duduk dong. Duduk. Ini Om Agus, teman Om, pengusaha sukses. Aku Agus. Kamu nggak apa-apa? Om Agus ini sedang cari seorang istri. Dan sepertinya dia suka sama kamu. Benar. Setelah aku melihat kamu langsung, aku jadi tambah yakin kalau hari ini juga aku akan melamar kamu. Bagaimana? Kamu bersedia? Enggak, Om. Tata nggak mau. Bro, sebentar ya. Gue kayaknya perlu kasih penjelasan sama ponakan gue ya. Pokoknya gue jamin dia pasti akan mau sama lo. Ya.
Maksud kamu apa? Hah? Tata nggak kenal Om sama dia. Tata nggak tahu dia baik atau enggak Om. Dengar ya, hari gini tuh ngapain cari yang baik? Yang penting nyari yang punya duit banyak supaya dia bisa cukupin kamu. Pokoknya, aku mau kamu menerima tawaran Agus. Sekarang kamu hapus air mata kamu. Aku tunggu di luar. Kalau sampai 5 menit, kamu masih belum keluar juga, maka kamu akan tahu akibatnya. Tapi setidaknya dengan aku nikah dengan Mas Agus, aku akan terhindar dari Om Irwan. Saya terima nikahnya Tata binti Mahmud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Tata! Mana kopinya? Lama banget sih. Iya mas, ini kopinya. Lama banget. Hati-hati ya mas, masih panas. Kenapa pahit begini? Emang gak ada gula? Ah! Mas, panas Mas. Udah diam. Aku mau makan. Mas. Kenapa makanan ini asin? Kamu udah mau kawin lagi? Hah? Kamu udah bosan sama aku? Perasaan udah aku cobain mas. Pas kok nggak asin? Sini aku cobain. Gak usah! Makanan kayak gini pantasnya tuh dibuang! Ya Allah. Ternyata hamba salah menilai. Hamba kira Mas Agus beda dengan Om Irwan. Ternyata sama. Roy lihat apakah pekerjaan Tata yang menyebabkan sering kegagalan ini atau memang individualismenya Roy atau bagaimana? Dari pribadi Tata, yang saya lihat adalah juga tidak bisa dikekang dengan banyak dengan aturan-aturan. Banyak aturan yang mengalami itu justru mengalami kegagalan terus. Bu, kehamilannya udah berapa bulan, Bu? 7 bulan, Dok. Suster, tolong persiapkan semuanya untuk melahirkan ibu ini ya. Kemungkinan bayinya prematur. Baik, Dok. Segera. Naikkan kakinya, Bu. Terus, Bu. Terus. Tarik nafas, Apakah dengan niat baik menghidupkan anak dan keluarga dan diri sendiri, hal seperti ini masih disebut dengan karma yang tidak baik, Roy? Saya menilai di sini ini adalah usaha karma baik dan cukup tulus untuk Ibu Tata lakukan ini semuanya. Dan apapun profesinya, dengan goyangan apapun, tidak ada menjadi masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika gaya hidupnya saya mengkhawatirkan gonta-ganti pasangan karena lingkungannya membuat kamu menjadi terlena. Malam ini hingga merasuk relung hati bersama sepiku sendiri meratapi nasibku ini. Kering sudah air mata sampai tak ada yang tersisa. Boleh kenal nggak? Tata. Gatot. Bisa temenin saya? Maaf mas, saya harus pulang. Oh, ya udah kalau gitu.
Mau kemana dong? Pergi nggak lu? Mas Gatot, makasih ya. Sama-sama. Saya anterin kamu pulang ya. Nggak apa-apa. Cuma pengen mastiin kamu aja, nggak ada yang gangguin lagi. Apa kan? Boleh. Ayo. Loh, ibu kok belum pulang? Sabar, sebentar lagi pasti pulang. Tuh ibu. Sayang. Halo, sayang. Ini siapa? Mereka ini anak-anak aku, Mas. Oh ya? Kamu? Indra. Bentar ya. Ini buat kamu. Makasih ya, Om. Makasih ya, Om. Ya udah, Noval, Indra, masuk dulu ya, sayang. Lucu-lucu ya anak-anak kamu ya. Jangan lupa ya besok saya jemput. Nggak ngerepotin Mas Gatot. Ya enggak lah, saya suka kok sama anak kecil. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Mas. Baru kali ini ada laki-laki yang mau terima anak-anak aku. Ini pasti kontrakannya Tata ini. Iya. Nggak salah lagi. Om lepasin Tata. Oh. Kamu sekarang sudah jadi penyanyi dangdut terkenal ya, Tata? Aku nggak mau basa-basi lagi. Aku perlu uang. Aku minta uang sedikit. Nggak ada, Om. Tata nggak punya uang. Alah, jangan bohong kamu. Setiap kali kamu manggungkan uang kamu banyak. Kamu kasih om kamu ini dong. Ayo, sedikit aja Tata. Nggak usah banyak-banyak lah. 2 juta, 3 juta cukup. Ayo. Beneran, Om. Aku lagi perlu Tata uang. nggak punya. Oh, jadi kamu mau paksa ya? Hah? Mana? Om lepasin Sini. Tata, Om. Om, Tata nggak punya. Om lepasin. Kamu siapa kamu? Berani-beraninya kamu ganggu perempuan ya? Kamu nantang aku ya? Pergi. Pergi nggak? Makasih ya, Mas. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak, aku nggak apa-apa. Ya udah, masuk dulu, Mas. Saya bikinin minum. Tak. Kenapa, Mas? Saya mau ngomong sama kamu sebentar aja. Boleh kan? Mau ngomong apa, Mas? Kamu mau menikah sama saya apa enggak? Serius? Serius lah. Saya terima nikahnya Tata binti Mahmud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi-saksi? Dinginnya malam ini hingga merasuk relung hati bersama sepiku sendiri. Stop! Berhenti! Kita akan lanjutkan, tenang ya. Tenang ya, tolong ya, tenang ya, maaf ya. Tata, kamu tahu berapa kerugian yang harus saya keluarkan karena kerusuhan ini? 10 kali kamu manggung juga nggak bakal keganti. Apalagi kalau sampai perempuan tadi kenapa-kenapa, pasti ribet urusannya. Tapi apa hubungannya dengan saya ya, Pak? Harusnya kamu kan bisa untuk mengendalikan semua ini. Ya tapi kan saya tadi sudah berusaha, Pak. Dan di situ juga ada security. Udah, ngeles aja kamu. Ingat,
Kalau sampai kejadian ini terulang lagi, kamu saya pecat. Isi gue pulang. Tunggu bentar. Kamu jangan buka pintu ya. Tumben banget cepet. Iya mas, tadi lagi sedikit ribet. Oh? Terus di kerjaan ada keributan gitu. Dan bahkan bosku ngancam mecat aku mas. Udah nggak apa-apa, itu biasa. Tenang aja, kamu kan pecat kok. Anak-anak mana mas? Anak-anak, Waalaikumsalam. Dari mana kalian? Kenapa mas? lapar. Oh, mas belum makan. Ya udah, aku ke dapur, aku siapin makan dulu ya. Ya. Buat kalian juga. Yang tadi siapa? Diam kamu. Dengar baik-baik. Jangan sampai ibu kamu tahu. Hukuman kalian berat daripada ini. Berarti enggak? Dengar nggak? Iya, Bang. Jangan berisik. Iya, Bang. Kenapa mas? Enggak, ini siapa? Noval ya? Tadi ada nyamuk, jadi ya maaf ya Pak ya. Oh, ya udah, makanannya bentar lagi matang. Kalian ke meja makan dulu ya. Tak, Iya mas. aku perlu bantuan sih, apa namanya? Kalau boleh, aku pinjem uang. Uang? Iya, buat itu, buat modal usaha. Soalnya kan butuh yang gak banyak sih, Tak. Kan kemarin baru aku kasih mas. Modalnya kecil. Mas, kayaknya nggak bisa deh mas. Soalnya kan aku udah nyewa pengurus untuk ngurusin Noval sama Indra. Dan aku udah janji ke dia, kalau dia akan aku gaji di awal. Jadi? Gak bisa? Bisa mas. Permisi. Nah, itu kayaknya dia datang. Tolong bukain ya mas ya, aku matiin kompor dulu di dapur. Ya. Permisi Pak. Iya? Apa benar ini rumahnya Ibu Tata? Iya. Saya Intan. Saya yang mau kerja di sini jadi pengasuh. Oh. Iya. Itu saya udah banyak cerita tentang kamu. Oh ya, kenal. Suaminya Intan. Oh iya Pak. Nama saya... Saya Intan Pak. Oh iya. Siapa, Mas? Ini... Intan ya? Iya Mbak Tata ya. Maaf ya Bu, saya terlambat soalnya saya siap-siapin baju dulu. Oh nggak apa-apa. Ya udah, kamu masuk dulu. Saya kebetulan lagi masak. Terima kasih Bu. Kamu masuk dulu yuk. Iya Bu. biasa Wait. Nggak apa-apa Pak. Ya udah, masuk. Makasih ya Pak. Iya. Tan, mana kopinya? Iya, Pak. Kok jadi teh? Sini kamu. Kalau kamu sampai ngadu sama Tata, awas kamu. Saya pecat kamu. Iya Pak, iya. Kalian ini apa-apaan sih?
Ini lagi apa-apaan ini? Kaki kalian kotor semua. Siapa yang bersihin siapa? Namanya anak-anak kan kalau main pasti kotor, Pak. Tuh. Nanti biar saya yang bersihin, nggak apa-apa, Pak. Lihat tuh. Kasihan kan Mbak Intan? Dia harus bersihin semuanya. Udah, Tan. Biarin aja, Tan. Anaknya begini bandel, Tan. Nanti ngelunjak dia. Nggak apa-apa, Pak. Emang udah tugas saya. Tugas kamu gimana? Ini harus kasih pelajaran, tau nggak? Diam. Ada apa, Ibu? Tangan anak saya patah. Gara-gara anak kamu. Heh, kok malah diam? Saya minta uang ganti rugi. Buat berobat anak saya. Iya. Saya ganti. Makasih. Noval! Indra! Cepet buka pintunya. Indra! Buka pintunya! Apa dobrak nih pintu? Buka nggak? Noval! Kalian ini yang tadi untung. Udah baik-baik sama kalian. Awas kalian ya. Kalau sampai mama kalian tahu. Urus itu semua. Ya ampun. Kayaknya tangan kamu tergilir deh. Sakit. Biar nanti Mbak cari obat gosok sebentar ya. Sakit. Aduh, sakit. Mabuk lu ya? Wah, ganti aja nih. Udah ganti aja nih penyanyi ganti nih. Betul. Masa mau nyanyi muntah-muntah? Ganti aja, Pak. Oke, kita ganti, tenang ya. Udah, Mas, maaf, tenang dulu. Nanti kita ganti penyanyinya. Masih tenang aja. Ya, maaf ya, maaf. Maaf ya. Tata, kamu sakit? Jawab, jangan bengong aja. Kamu nggak hamil kan? Enggak, Pak. Saya cuma kurang enak badan, Pak. Harus kamu tahu, saya nggak suka penyanyi saya hamil. Kalau sampai tahu kamu hamil, kamu saya pecat. Mas Gatot. Mas. Indra, Noval, kalian kenapa sayang ini, Bu? Jangan sampai ibu tahu kalau yang melakukan adalah Pak Gatot. Bisa dipecat aku nanti. Mereka kenapa, Mbak? Itu Bu, tadi anak-anak main sama teman-temannya terus jatuh. Oh, sayang, lain kali hati-hati ya. Ya, Bu. Udah, jangan nangis lagi. Tapi emang Bapak nggak tahu ya, Mbak? Enggak tahu, Bu. Ada apa nih? Mas, kamu nggak tahu tangan anak kamu terkilir? Kok bisa? Kenapa sayang? Kok bisa kayak gitu? Ya katanya dia tadi main sama teman-temannya. Oh, biasalah, ini juga laki-laki. Makanya lain kali jangan bandel-bandel ya. Astagfirullah, Pak. Pak, jangan, Pak. Jangan apa? Kamu mau juga kan? Udah deh, jangan suka balik sama nolak. Jangan, Pak, saya nggak berani. Dengar. Kamu mau sih perlakuan kamu kayak anak-anaknya Tata? Ha? Ini, Pak. Astagfirullah, dompetnya ketinggalan. Dompet aku kemana ya? Tata. Dengerin dulu penjelasan saya, Tata. Apa yang harus aku dengerin setelah apa yang aku lihat, Mas?
dengerin dulu, tak sabar ya. Dengerin apa? Dengerin kalau kamu udah bosan sama aku ya? Diam. Sini. Mas! Lu mau marah, Mama? Marah! Ini gua. Ibu! Halo, Sarah! Bu, maafin saya, Bu. Saya dipaksa sama Pak Gatot, Bu. Ya, Bu. Dan juga yang suka menyiksa anak-anak itu sebenarnya Pak Gatot. Saya mau bicara sama Ibu, tapi saya takut, Bu. Saya nggak berani, saya takut dipecat, Bu. Maafin saya, Bu. Maafin saya. Saya ingin bertanya satu hal dalam bisikan batin saya. Apakah kamu sudah memaafkan om kamu sekarang? Kalau untuk Om sih, saya ya maaf sih ya, maaf aja, gampang aja gitu. Tapi justru yang lebih berat lagi saya dengan mantan suami yang kedua. Saya nggak bisa maafkan dia. Bahkan kalau sampai dia mati pun saya nggak bakal tengok mayatnya. Noval! Indra! Ibu! Bu! Kenapa, Bu? Ibu! Bantu Ibu duduk, sayang. Iya, Ibu. Jadi. Senang. Sayang. Ibu, Bu. Ibu, Bu. Sayang. Kamu keluar ya. Kamu cari bantuan siapapun. Ya. Kamu cari bantuan. Ada yang cari bantuan. Kita mau minta tolong sama siapa, Kak? Gak ada orang. Iya. Noval! Suara Ibu. Indra! Ibu udah mau melahirkan. Ibu udah mau melahirkan. Noval ambilin kain saya. Ibu. Kita harus ngapain, Bu? Gimana, Bu? Indra, kamu lihat bayinya ya. Gak apa-apa, gak usah takut. Indra, kamu pegangin tangan Ibu. Iya, Bu. Noval, lihat bayinya sekarang. Sayang, pegangin ya. Bayinya mau keluar. Ibu jangan jadi penyanyi dangdut lagi ya, Bu. Ibu. Indra janji, Bu. Akan bantu Ibu. Ya, Bu. Novel gak mau dijahatin sama orang-orang mulu, Bu. Ibu janji, Ibu akan kerja dan dengan kalian. Sih, dengan Mas Ibnu. Wah, boleh juga nih cewek. Bakalan asik nih. Permisi, Mas. Oh, iya. Saya Tata. Ibnu. Ada perlu apa ya? Gini, Mas. Saya dengar dari tetangga, Mas bisa bantu saya. Dan sekarang saya butuh bantuan Mas. Mau pinjam uang ya? Iya, Mas. Oh ya, daripada ngobrol di sini lebih baik ke dalam.
Ngobrol di dalam dia. Ya. Nggak usah mas, saya di sini aja. Makasih. Memangnya kamu butuh berapa sih? Buat apa? Berapa ya? Tunggu di sini. Ini ada 3 juta rupiah. 3 juta. Cukup. Terus saya kembalinya gimana ya mas? Udah, nggak usah dipikirin cara ngembaliinnya. Pakai aja dulu. Itu sekalian saya tambahin buat uang makan sebulan. Wah, makasih banyak ya mas. Sama-sama. Yaudah, kalau gitu aku pamit dulu mas. Oh, nggak masuk dulu? Enggak, makasih ya mas. Oh iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, gimana ini? Kalau terus-terusan kayak gini, yang ada modal akan hilang dan tidak menghasilkan apa-apa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sayang. Kenapa? Kok cemberut? Tadi di sekolah kuenya cuma laku beberapa doang, Bu. Karena teman-teman di sekolah pada bawa bekal dari rumah. Gak apa-apa sayang ya. Kalau hari ini nggak laku, mungkin besok laku. Kalau teman-teman pada bawa bekal, coba besok ditawarin ke guru, ya? Permisi. Maaf, main selonong aja. Mas Ibnu, saya minta maaf mas, saya belum bisa bayar uangnya sekarang. Alah, masalah itu udahlah, nggak usah dipikirin. Maksud Mas Ibnu apa ya? Tata, sejak pertama kali saya ketemu dengan kamu itu, saya udah suka sama kamu. Kamu jadi istri saya, maka semua utang kamu itu akan lunas beres. Gampang kan? Nggak mungkin mas, nggak segampang itu. Tidak mungkin bagaimana? Kamu lebih memilih saya mengambil ketiga anak kamu ini sebagai pelunasan utang. Gak ada barang-barang berharga ya? Itu berharga mas, untuk anak-anak. Berharga? Barang jelek kayak gitu kamu bilang berharga? Kasihin anak itu sama mereka. Biar mereka ya. Kasih! Tapi mas, Saya merasakan energi. Walaupun Tata di sini lemah dan baik juga, tetapi rasa dendam itu sangat besar sekali di sini. Dendamnya bisa dikurangin Tata dan memaafkan, melepaskan. Oke. Butuh proses Itu Kak, insya Allah Semoga. depannya. pesan dari kami, kebencian, dendam, amarah atau apapun jangan ditularkan kepada anak-anak ya. Mbak Tata akhirnya manggung lagi. Kangen tahu. iya mbak. Ini pun aku manggung lagi karena aku mau bayar hutang mbak. Dan anak-anakku nggak tahu kalau aku manggung lagi. Ya udah. Makasih mbak. Iya. Aku akan mengumpulkan uang untuk membayar hutangku ke Ibnu agar dia tidak mengganggu aku lagi.
Selamat malam semuanya. Dinginnya malam ini hingga merasuk relung hati bersama sepiku sendiri meratapi nasibku ini kering sudah air mata. Enggak. Buat. Kamu itu istri saya. Saya nggak suka kamu dilihatin sama orang-orang. Enggak. Pulang. Pulang. Mas, nggak mau. Mas. Pulang. Mas. Mas. Apa? Dia bang. Ikut aku. Mas, tolong lepasin aku. Mas, sakit, Mas. Berani. Berani. Mas, ampun, Mas. Lo berani. Siapa? Kurang ajar lo. Ampun. Gak apa-apa, Mbak. Gimana keadaan dia, Dok? Pasien tidak apa-apa, hanya mengalami luka memar saja. Tapi benar kan, Dok? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Ya. Alhamdulillah, udah sadar. Jangan naik gerak dulu, Mbak. Saya panik lihat kondisinya, Mbak. Makanya saya lupa tanya nama Mbak. Panggil saya Tata, Mas. Makasih ya, Mas. Sudah mau menolong saya. Padahal kita tidak saling kenal. Sudah kewajiban manusia untuk saling tolong-menolong. Apalagi saya lihat Mbak dianiaya. Oh iya, kenalkan saya Rahman. Maaf, kalau boleh saya tahu, siapa yang memukul Mbak tadi? Itu suami saya, Mas. Aku terpaksa menikah dengan dia. Karena aku tidak bisa membayar hutang kepada dia, Mas. Dan aku pun sekarang menyanyi karena aku mencari uang untuk membayar hutangku ke dia. Sehingga aku bisa terhindar dari dia, Mas. Sabar ya, Mbak. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan kebaikan untuk orang yang bersabar. Tata! Mau kemana? Mau kemana kamu? Kamu kurang puas apa lihat aku babak belur kayak gini? Makanya kalau kamu jadi perempuan itu jangan suka ngelawan sama laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rahman. Kebetulan kita ketemu di sini. Tadinya saya mau tanya Tata, di mana saya bisa ketemu sama Mas? Mohon maaf, bukannya saya mau ikut campur. Tetapi, sebagai manusia yang lahir dari rahim perempuan, saya merasa iba dengan si Tata. Mohon diterima ini, Mas. Itu untuk membayar semua hutang-hutang Tata. Semoga lebih dari cukup. Sekarang kamu punya malaikat penolong. Kamu kasih apa? Kamu kasih apa? Aku udah nggak tahan terus-terusan disiksa sama kamu. Dan sekarang aku minta kamu ceraikan aku. Oke. Kita cerai. Aku kasih kamu talak. Makasih ya, Mas. Udah mau nolong Tata. Perempuan yang penuh dosa ini. Jika kita merasa banyak berbuat dosa, bertobatlah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa
Munas sholat. Tawa mimma razaqnahum yunfikun. Tawa mimma razaqnahum yunfikun. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ampunilah dosa keluarga hamba, ya Allah. Lindungilah hamba. Dan lindungilah anak-anak hamba, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala pertolonganmu. Engkau kirimkan hamba malaikat. Terimalah tobat hamba. Alhamdulillah ya Mas. Terima kasih karena Mas sanggar menyanyiku bisa seramai ini. Dan aku gak pernah nyangka kalau banyak yang orang yang tertarik. Kamu kenal dia? Mbak. Mbak. Iya Mas. Dia mantan suami aku yang kedua. Yang memperlakukan aku sama anak-anakku seperti binatang. Dan sampai kapanpun, aku gak akan maafkan dia, Mas. Jangan begitu. Dendam tidak akan memberikan kamu apapun selain rasa sakit. Biar hidup lapang, maafkanlah dia. Yang saya ingin sampaikan, Tata, kamu sangat baik sekali hatinya juga. Jika orang lain dan sudah melakukan sesuatu yang buruk kepada kamu, sekarang saatnya bukan kamu lagi yang menanggung karma buruknya dari mereka. Sekarang saatnya memaafkan dan melepas. Sukses Tata. Makasih. Salam buat anak-anak. Iya. Pesan dari kami, kebencian, dendam, amarah atau apapun jangan ditularkan kepada anak-anak ya. Iya Kak Robi, makasih banyak Kak Semangat Roy. terus ya. Mama, Thank you, Tata. makasih semuanya.